Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman bagaimana penggunaan Prezi untuk membuat video pembelajaran, yaitu memberikan materi pada siswa yang kreatif. Karena pada masa pandemi ini kita tahu semuanya siswa sudah jenuh, sangat jenuh sekali, super jenuh. Bahkan banyak siswa yang sudah nggak mau belajar. Ya, itu banyak sekali karena memang konten-konten mungkin bisa kalau kurang menarik akan menjadikan bosan bagi siswa. Nah, di sini dituntut guru sangat kreatif sehingga siswa tetap mau belajar dengan sebaik-baiknya. Harapannya seperti itu. Nah, bagi pengawas sekolah tentunya bagaimana nanti pembinaan pada guru, bagaimana membuat konten-konten kreatif melalui pembelajaran-pembelajaran yang seperti dicontohkan oleh Pak Cecep nih, gurunya ini Pak Cecep ya. Terima kasih Pak Cecep Kustandi, seorang dosen muda yang kreatif yang selalu berbagi dengan APSI ya. Kemudian terima kasih pula pada Bu Ros yang selalu oke ya, selalu ceria ya kan. Nggak ada ngantuknya gitu setiap hari berbagi dengan kawan-kawan pengawas di seluruh Indonesia melalui kegiatan APSI Pusat, webinar di APSI Pusat. Begitu juga pada Bu Nini, pengawas dari Malang ya, Dr. Nini Kristiani yang juga sangat inspiratif berbagi pada kawan-kawan. Beliau juga seorang YouTuber yang luar biasa. Kemudian Bu Gustini juga yang selalu mendampingi kawan-kawan. Ucapkan terima kasih, sukses selalu, tetap semangat semuanya, kawan-kawan semuanya, untuk selalu berbagi pada kawan-kawan pengawas agar pengawas ini benar-benar memiliki dedikasi, memiliki motivasi untuk maju ke depan. Karena mau tidak mau Bapak Ibu dengan kondisi saat ini dibutuhkan motivasi, kemudian digitalisasi ini sangat penting karena memang mau tidak mau dengan perkembangan teknologi seperti ini, kalau kita tidak mau belajar kita akan tertinggal. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain terutama pada para pengawas dan para guru agar bisa sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Pertama Bapak Ibu silahkan di Bosfer itu paling atas Bapak Ibu di sini paling atas ya. Di situ cari namanya prezi.com ya. Prezi pakai P, prezi.com. Oke. Kemudian enter saja Bapak Ibu. Nah, ketika nanti prezi.com akan muncul seperti ini, silahkan langsung klik sign up di sini Bapak Ibu ya. Di sign up. Nah, di sini klik. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu, kita suruh membuat account. Caranya kalau mau ngisi satu persatu ini ya silahkan boleh. Tapi kalau enggak Bapak Ibu bisa langsung menggunakan sign up with Google ya. Bapak Ibu bisa seperti itu masuk dengan akun Google. Misalkan saya menggunakan ini saja, misal ya. Oke, saya menggunakan yang anak tiwul ya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah keluar seperti ini, kita nanti suruh di sini Bapak Ibu ada I agree, kita checklist di sini. Bapak Ibu jangan lupa di situ ya, di checklist. Di sini saya ulangi di checklist. Kemudian di bawah continue Bapak Ibu, tinggal klik continue. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, di sebelah kanan atas itu ada continue with basic ya. Klik Bapak Ibu. Oke, sudah. Kemudian di sini Bapak Ibu continue without inviting ya. Bapak Ibu diklik di situ. Oke. Nah, kita tunggu. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu muncullah seperti ini Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu sebagai guru nanti langsung di sini yang diklik yang edukator saja. Ya, Bapak Ibu silahkan diklik edukator. Kemudian akan muncul seperti ini mau tingkatannya SD, SMP, SMA dan seterusnya silahkan pilih mana saja disesuaikan masing-masing. Saya pilih yang ini saja Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah sampai seperti di sini Bapak Ibu, kita bisa milih Bapak Ibu mau pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini bisa ya. Bapak Ibu bisa pakai yang mana saja. Mau grand card bisa menggunakan yang ini ya atau menggunakan simple title juga bisa atau speech apa ini bubbles ya. Jadi kita misalkan pilih saya yang ini saja lah ya. Kemarin Pak Cecep mencontohkan menggunakan ini, saya coba sekarang pakai yang ini saja. Atau mungkin yang ini Bapak ya. Pakai yang ini aja ya, yang simple
title. Kita pakai yang ini. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Di sini, oke. Nah, nanti seperti itu. Nah, kita muncul ya, seperti itu Bapak ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu silahkan di sini ada nanti kalau kita mau jalankan di sini bisa tanda untuk gambarnya. Kita pakai yang skip aja Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan skip, kita skip dulu. Klik skip Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada apa ini? Proses anyway, diklik Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Di sini ada beberapa gambar. Ini bisa dipilih gambarnya, tinggal ditulis di sini pengen gambar apa bisa dipilih di sini Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian kita akan mengisi Bapak Ibu ya, akan mengisi tulisan yang tadi. Misal Bapak Ibu kita belajar tentang apa? Kalau pembelajaran siswa ya silahkan Bapak Ibu. Kalau ini saya mencoba misalkan menjelaskan pembelajaran untuk guru misalkan ya. Ini kalau untuk siswa ya nanti untuk siswa silahkan tinggal materinya apa gitu ya. Kalau saya mungkin di sini saya coba menyusun ya, menyusun RPP misal gitu ya. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Terus pengen di bawahnya, di belakangnya dikasih gambar misalkan, gambar yang apa misalkan ya. Kita cari gambarnya gambar komputer misalkan ya. Komputer misal kita cari ada gambar komputer. Oke, menyusun RPP, kita gambarnya komputer misalkan kita gambar yang mana nih? Yang ini misalkan ya atau yang ini. Nah, gitu. Jadi nanti ada gambarnya muncul seperti ini, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang ke berikutnya, misalkan, nah, tentunya kalau Bapak Ibu menyusun apa nanti ini kita buat slide-nya dulu. Ketika Bapak Ibu nanti membuat video menggunakan Prezi ini, Bapak Ibu bisa ya sesuaikan materinya apa. Misalkan kalau di sekolah, misalkan tentang matematika, supaya keren, supaya menarik, nah seperti apa. Nah ini kita bisa buat seperti itu. Kemudian saya isi lagi berikutnya tadi menyusun RPP. Tujuan misalkan mungkin juga perlu ya kalau guru tujuan pembelajaran misalkan. Kalau di siswa juga sama ya, pembelajaran misalkan pembelajaran. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, silahkan nanti diketik jika dibutuhkan nanti dijelaskan Bapak Ibu. Nanti ketika ini kan ngomong langsung ya menggunakan ini video. Nanti kita ketika ngisi ya tujuan pembelajarannya agar seperti apa. Mungkin kalau gambarnya misalkan diisi gambar yang mana ya monggo silahkan Bapak Ibu ya. Misalkan di sini apa learn ya. Misalkan ini saja terserah ya. Kalau ini gambarnya nyari sendiri mau yang mana silahkan Bapak Ibu ya. Misalkan guru bisa atau mungkin gambarnya seperti ini. Wah, kan? Wah, pakai apel krowak ya kan? Nanti di gambarnya apel krowak ya, seperti itu misal. Kemudian ditambah lagi sebelah kanan ada tanda plus, Bapak Ibu di sini ada tanda plus ya. Klik plus begitu. Nah, kita misalkan tujuan pembelajarannya sudah. Kemudian definisi mungkin, definisi RPP. Nah, misalkan Bapak Ibu, nah ini gambarnya apa misalkan Bapak Ibu ya. Saya cari gambarnya guru ya atau oke, misalkan seperti itu, saya cari seperti inilah misalkan gambarnya ya. Gitu kan? Gambarnya guru sedang mengajar. Definisi RPP itu apa? Ya kan seperti itu. Kemudian tambahkan lagi di sini Bapak Ibu, klik tambah misalkan tadi definisi. Kemudian untuk materinya. Nah, materinya apa yang mau diberikan? Misalkan tadi definisinya seperti apa? Misalkan membuka materi terkait itu RPP kita isi ya. RPP satu halaman. Nah, itu halaman misalkan sesuai misalkan IASP. Nah, misalkan itu nanti kalau di IASP di butir 19 ini ya. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gambarnya yang akan kita isikan adalah apa? Misalkan dokumen ya. Kita cari dokumen supaya gambarnya itu agak-agak pantas sama lah kira-kira ya gitu ya. Itu dokumen
Kita cari dokumen. Nah, misalkan ya, gitu Bapak Ibu, dokumen. Nah, misalkan kita cari apa gambarnya yang ini Bapak Ibu. Saya menggunakan gambar ini misal. Iya, misalkan seperti itu ada gambarnya ya. Tuh, jadi menjelaskan bagaimana buat RPP itu cacaknya seperti itu ya. Kemudian dan seterusnya. Misalkan tadi sudah satu. Kemudian kita usahakan ada diskusi. Nah, forum diskusi, misalkan di sini diskusi ya, diskusi. Nah, diskusi tentang RPP. RPP. Oke, kalau diskusi cari gambar, gambarnya misalkan ini saja lah ya. Nah ini, oh ini ya, ini benar sudah diskusi ya gambarnya. Oke, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah diskusi kita tambahkan lagi Bapak Ibu ya, kita tambahkan di sana plus lagi. Misalkan kita buat setelah diskusi, kemudian eh, kesimpulan, kesimpulan RPP. Nah, RPP misal saja ya namanya misal. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa RPP itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa senyum misalkan. Nah, itu membawa RPP-nya sudah jadi ya. Misalkan seperti itu. Kemudian satu lagi perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu. Misalkan di sini tambahkan lagi ya. Terakhir ya Bapak Ibu, tugas atau PR Bapak Ibu ya. Itu tugas tugas eh, membuat RPP. Oke. Misal Bapak Ibu ya, di sini nanti Bapak Ibu akan mencoba mencari inspirasi gambarnya. Wah, lagi mencari inspirasi buat RPP gitu ya. Gitu. Oke, sekarang gambarnya sudah ada, cukup nih. Ada berapa? Ada 7 slide ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang akan memulai membuat video. Nah, ini kan kita baru membuat slide-nya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat video, Bapak Ibu usahakan nanti posisinya agak miring begitu ya. Mungkin kita menjelaskan jadi seolah-olah kita itu ada di tulisan tadi ya, di tulisan yang di sini kan. Nah, di sini kita klik di sini Bapak Ibu. Apa ini? Di sini ada apa nih? Practice and record ya. Bapak Ibu tinggal klik di situ. Nah, oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal record yang warna merah ini. Record, nanti kalau mau nambah slide berikutnya klik yang ini gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Kita mulai. Misalkan begini. Oke. Nah, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang hebat, kali ini kita akan berhadapan dengan anak-anak yang pembelajaran daring sudah bosan. Nah, kira-kira kita kalau membuat RPP pasnya seperti apa? Nah, itu kita akan belajar tentang bagaimana menyusun RPP sesuai dengan IASP supaya nanti RPP kita dinilai dari SP untuk akreditasi nilainya sudah mantap, ya kan? Seperti itu. Nah, gitu. Kemudian berikutnya nanti diklik begitu Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuan kita itu? Harapannya semua guru bisa membuat RPP sesuai dengan kondisi saat ini. Pembelajaran daring berarti ya harus membuat RPP yang daring. Bagaimana caranya supaya siswa bisa belajar dengan daring dengan baik. Materinya juga bisa dipahami oleh siswa dengan sebaik-baiknya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ica-icanya kita dalam pelatihan loh ya. Gitu. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa definisi RPP. Kalau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku itu ada di surat edaran, ada juga di surat apa namanya Permendikbud yaitu di standar proses, kemudian di IASP. Ada 3. Nah, kita yang akan kita gunakan adalah definisi RPP yang ada di IASP karena itu sudah mencakup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti Bapak Ibu untuk jelasnya Bapak Ibu harus membuka IASP terutama pada butir
12, butir 13, butir 18, butir 19, butir 22, dan butir 36 untuk di ESP. Nanti itu tugas Bapak Ibu untuk didiskusikan nanti ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, RPP satu halaman sesuai ESP. Ini sekarang sedang marak, banyak guru yang pengennya yang simple seperti itu. Sehingga Pak Menteri memberikan kesempatan untuk membuat RPP satu halaman seperti itu ya. Tapi konsep satu halaman ini pada prinsipnya bukan berarti tetap dibuat banyak terus dibuat kecil-kecil sehingga nggak bisa dibaca, terlalu kecil, harus pakai kacamata. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini seperti ini kan susah ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya tidak harus satu halaman. Yang penting RPP itu benar-benar bisa digunakan, bukan sekedar formalitas, yang penting ada tulisannya, bukan Bapak Ibu ya. Itu nanti bermasalah ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini perlu nanti Bapak Ibu silahkan diskusikan. Saya beri waktu untuk mendiskusikan itu nanti sekitar 20 menit untuk RPP, karena di sana pada prinsipnya ada 5 konsep yang harus Bapak Ibu pahami. Ada 5 komponennya apa, pembelajaran yang harus aktif itu seperti apa, kreatif dan inovatif itu bagaimana, pemanfaatan lingkungan belajar seperti apa, pemanfaatan TK-nya harus bagaimana, itulah dalam buat RPP. Kalau itu belum ada, jangan berharap RPP-nya bisa baik, karena itu nanti harus Bapak Ibu diskusikan seperti apa yang tepat. Ya, seperti itu ya. Kemudian itu setelah diskusikan nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang waktu 20 menit. Oke. Oke, Bapak Ibu, setelah diskusi tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dipresentasikan. Silahkan mungkin nanti dipresentasikan saja hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat hasilnya. Silahkan presentasi masing-masing guru untuk bisa menyampaikan. Nah, dan tentunya di sini Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Jadi RPP itu harus seperti apa? Apa harus 1 lembar, 2 lembar, apa 10 lembar? Ini yang nanti harus disiapkan oleh Bapak Ibu ya. Nanti bahannya bisa di-download nanti di materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian nah, tugas akhir dari kegiatan ini Bapak Ibu membuat RPP dan hasilnya nanti diupload di Google Drive yang alamatnya sudah saya sediakan. Jadi Bapak Ibu nanti ngisi Google Form, materinya tentang apa, KD-nya apa, semuanya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu upload dokumen Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa saya cek apakah RPP-nya memang sudah tokcer atau belum. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara membuat RPP yang baik. Nah, oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau sekarang sudah selesai icak-icaknya tadi, ngajarnya tadi, membuat videonya seperti itu, langsung Bapak Ibu di sini down recording. Klik Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah selesai down recording. Setelah kita membuat tadi secara otomatis video kita ini sudah terekam di sini, tersimpan Bapak Ibu ya. Ini tersimpan di Prezi di sini di dashboard kita ya. Karena itu kalau nanti kita ingin membagikan kepada peserta, kalau kita dalam diklat namanya peserta, sehingga peserta bisa belajar mandiri menggunakan video ini. Kemudian yang kedua, bisa kita kalau misalkan pada siswa ya tentunya dibagikan kepada siswa, nanti bisa dibagikan melalui WA atau yang lain. Bisa kita lihat Bapak Ibu kalau mau di-share caranya, ini bisa di sini ada di-share Bapak Ibu, share di sini, share video. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, ini bisa dibagikan. Ini kan ada copy link juga ada, atau langsung di sini juga boleh ya Bapak Ibu. Ini copy link begini juga bisa. Nah, ada copy, Bapak Ibu tinggal bagikan ke WA. Misalkan ke grup mana, langsung dibagikan. Nanti peserta atau siswa kita itu akan belajar menggunakan video kita ini. Makanya dalam membuat video ini, kalau tadi kan hanya sekilas ya Bapak Ibu ya, mungkin perlu detail, jadi arahannya itu lebih detail, sehingga Bapak Ibu ketika kepada siswa harus detail betul, sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan lebih menarik karena terkesan dia berhadapan langsung dengan gurunya. Kalau misalkan kita menggunakan teks saja, mungkin anak-anak sudah bosan ya, udah bosan. Tapi dengan seperti ini anak-anak terdorong belajar ini, suruh membuka ini, suruh itu dan lain sebagainya. Itu barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Dan terima kasih pada Pak Cecep, pada Bu Ros, Bu Gustini, Bu Neni, dan lain sebagainya, dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan support pada kawan-kawan pengawas. Nah, saya hanya memberikan sedikit tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.